Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Yunus Agung sebagai Ketua 3 Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia yang membidangi kerohanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekilas mengenai kerohanian. Rasanya sudah tidak asing bukan? Istilah kerohanian sudah menjadi hal yang biasa dan wajar dan umum di masyarakat. Namun masih banyak orang yang tidak paham mengenai apa itu kerohanian. Banyak orang berpikir bahwa kerohanian ini harus dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang fokus melayani di tempat-tempat ibadah, baik itu di gereja ataupun tempat ibadah yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal yang mendasar untuk kita bisa melihat mengenai kerohanian itu sendiri. Menurut saudara, apa sih itu kerohanian? Rasanya kita sudah sering mendengar bukan? Mengenai, wah kamu itu rohani sekali loh. Atau jika kita ingin menyombongkan diri, saya ini rohani, lebih rohani daripada kamu. Ya kan? Namun, seringkali kita tidak paham akan pengertian daripada kerohanian itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal mendasar yang saya lihat dari 3 sudut pandang, yaitu apa, mengapa, dan siapa. Jika kita berbicara mengenai kerohanian, kita harus paham dari hal yang mendasarnya terlebih dahulu, yaitu apa. Hal pertama ini mengenai apa, kita harus tahu apa itu kerohanian. Kerohanian ini tidak memiliki pengertian spesifik, definisi yang jelas dari salah satu atau orang tertentu. Setiap orang memiliki pemahaman, memiliki pengertian, memiliki cara penafsiran kerohanian ini beragam. Oleh karena itu, saya pun tidak akan membuat statement khusus mengenai kerohanian, tetapi saya akan menjelaskan jelas inti sari daripada kerohanian itu sendiri. Nah, kerohanian itu pada dasarnya memiliki kata kunci, yaitu roh. Dalam bahasa Inggris seringkali disebut sebagai spirituality. Dan di dalam bahasa Ibrani disebut dengan ruah, roh, dan diserap di dalam bahasa Indonesia roh. Roh itu apa sih? Roh itu sesuatu hal yang tidak tampak, namun kita bisa merasakan dan kita menyadari bahwa roh itu ada di dalam dunia ini. Roh itu Tuhan berikan kepada kita, ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kerohanian ini adalah hal yang mendasar. Ketika seseorang ingin hidup rohani, dia harus bisa menjalin hubungan yang baik antara dirinya dengan Tuhan, dengan pribadi Allah. Seseorang tidak akan dapat dikatakan rohani ketika dia tidak bisa menjalin komunikasi, tidak dapat berinteraksi dengan Tuhan dengan baik. Kerohanian ini suatu hal yang penting. Jika saya ibaratkan kerohanian ini sebagai tulang di dalam tubuh kita. Dia tidak tampak dari luar, tapi tulang ini menopang sendi-sendi tubuh kita sehingga kita dapat berdiri, sehingga kita dapat duduk, kita dapat berjalan, berlari. Itulah roh. Oleh karena itu, untuk kita memahami kerohanian, kita harus tahu bahwa roh itu adalah pribadi yang tidak tampak, namun roh ini hanya dimiliki oleh manusia. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Karena Allah itu roh, kita harus bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan roh dan kebenaran. Yang kedua, mengapa kerohanian ini penting? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kerohanian ini menopang diri kita. Di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26
disampaikan hidup tanpa roh adalah mati. Mati di sini bukan soal fisik, tetapi di sini mati yang dipahami adalah mati interaksi, mati komunikasi dengan pribadi Allah. Saudara-saudara, roh ini penting. Kerohanian ini sesuatu yang penting, yang urgen, yang tidak bisa kita tinggalkan dalam keseharian kita. Ketika kita berusaha menolak pribadi Tuhan, kita sudah menghancurkan roh itu di dalam diri kita. Kerohanian ini sesuatu hal yang sangat berguna dalam diri kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah. Kerohanian ini akan membantu kita dalam menghadapi permasalahan. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat masalah yang besar itu adalah besar. Masalah yang kecil bisa jadi besar. Namun, ketika kita hidup di dalam kerohanian yang baik dengan Tuhan, namun ketika kita bisa memiliki kerohanian yang luar biasa, menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan Allah, kerohanian itu akan membantu kita. Apapun yang kita hadapi, semua seizin Tuhan. Yang ketiga, siapa yang dapat hidup di dalam kerohanian? Siapa yang dapat menikmati hubungan kerohanian ini? Tentunya bukan hewan, tentunya bukan ciptaan yang lain selain manusia itu sendiri. Nah, saya sampaikan bahwa kerohanian ini hanya diberikan kepada manusia. Kerohanian ini hanya berhak dimiliki oleh manusia karena manusia memiliki roh. Karena manusia yang dapat berinteraksi dengan Allah, manusia yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, setiap pribadi kita harus bisa membangun spiritualitas kita. Spirituality dalam diri kita harus kita bangun. Dengan cara bagaimana? Pada sesi berikutnya akan saya sampaikan bagaimana cara kita membangun kerohanian kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai dasar pemahaman mengenai kerohanian. Jika ada orang yang bertanya, apa sih kerohanian itu? Kita bisa menjawab dengan simpel. Kita bisa menjawab dengan sederhana. Kerohanian itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa didorong-dorong oleh orang lain jika diri kita tidak mau. Namun sadarlah dalam diri kita masing-masing bahwa kerohanian itu penting. Bahwa menjalin relasi, komunikasi dengan pribadi Allah itu penting. Jika diri kita kuat dalam menghadapi setiap permasalahan. Apapun tantangannya, besar, kecil, sedang, kita bisa menghadapinya. Karena Allah beserta dengan kita. Mungkin itu yang dapat saya jabarkan sekilas mengenai kerohanian. Kiranya bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan penjelasan kepada saudara-saudara bahwa kerohanian ini adalah sesuatu hal yang penting. Salam dari saya sebagai Ketua 3 di bidang kerohanian, Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Shalom.